Selamat pagi anak-anak kami kelas 9B siswa metodis 5. Selamat bergabung di dalam pembelajaran yang kita lakukan secara online. Topik pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang bilangan berpangkat. Nah, bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A. Nah, A-nya ini ada sebanyak N buah. Nah, untuk kamu perhatikan, A ini disebut bilangan pokok. Ya. Nah, kemudian bilangan pokok ya. Kemudian N-nya ini disebut bilangan pangkatnya. Nanti ini istilah-istilah ini penting ketika kita belajar logaritma. Istilah lain bilangan pokok adalah basis. Nah, contohnya adalah 2 pangkat 5. Nah, 2-nya basisnya, 5-nya adalah bilangan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 5 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Perhatikan 2-nya ada sebanyak 5 buah. Nanti kamu kalikan ini hasilnya 32. Nah, ini kalau N-nya positif, maka bentuknya akan seperti ini. Nanti kamu akan lihat ada N-nya bernilai lebih kecil dari 0. A pangkat minus N ini adalah 1 per A pangkat N. Bentuk-bentuk seperti ini nanti akan umum untuk kamu lihat. Ya, nah contohnya ini begini. 2 pangkat minus 3 adalah 1 per 2 pangkat 3. Sama dengan 1 per 2 kali 2 kali 2. Karena 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Hasilnya ini adalah 1 per 8. Nanti kalau kamu lihat dalam bentuk seperti ini, boleh kamu ubah cara penyelesaiannya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu kamu lihat, kamu perhatikan di dalam cara penulisan. Maksudnya apa? Seperti ini. Minus 2 pangkat 4. Minus 2-nya di dalam kurung, maka artinya ini minusnya ikut dipangkat 4 kan. Jadi cara menulisnya minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Minus kali minus positif, positif kali minus, minus, minus kali minus positif. Jadi positif hasilnya positif 16. Tetapi kalau cara menulisnya adalah seperti ini, minus 2 pangkat 4, maka cara penyelesaiannya tidak sama dengan yang di atas. Karena di sini minusnya tidak ikut dipangkat 4 kan, hanya 2 yang dipangkat 4 kan. Jadi hasilnya ini adalah minus, buka kurung, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Karena hasilnya ini pasti minus. Minus 2 kali 2 kali 2 kali 2 kan 16. Jadi hasilnya minus 16. Nah, untuk kamu perhatikan. Apalagi yang perlu kamu perhatikan? Kalau sebuah bilangan minus A berpangkat N, jika N-nya ganjil, maka hasilnya akan bernilai minus atau negatif. Nah, jika N-nya genap, maka nanti hasilnya bernilai positif. Maksudnya ini apa? Saya ambil salah satu contoh. Minus 2 pangkat 3. Nah, hasilnya ini adalah minus pangkat ganjil, hasilnya minus. Nah, 2 pangkat 3, 8. Ya. Nah, kemudian minus 2 pangkat 4. Nah, di sini minus pangkat genap. Nah, hasilnya ini pasti positif. Jadi 2 pangkat 4 adalah 16. Hal-hal seperti ini nanti akan kamu ketemukan ketika belajar bilangan berpangkat. Jadi banyak latihan akan membuat kamu nanti semakin mahir, semakin menguasai tentang bilangan berpangkat. Bagian berikutnya akan kita pelajari adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat.
Baik, sifat yang pertama adalah A pangkat M dibagi A pangkat N adalah, kita mulai dari perkalian aja dulu ya. Saya ulangi, A pangkat M dikali A pangkat N adalah A pangkat M tambah N. Contoh. Ini perhatikan basisnya harus sama ya, sama-sama A. Jadi saya ambil basis 2 dulu. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 7. Hasilnya ini adalah 2 pangkat 3 tambah 7 sama dengan 2 pangkat 10. Udah? Nah kemudian satu lagi, 2 pangkat 4 kali 2 pangkat minus 5. Hasilnya ini adalah 2 pangkat 4 tambah minus 5. Hasilnya 2 pangkat 4 kurang 5 kan minus 1. 2 pangkat minus 1 kan 1/2. Nah sifat yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Hasilnya ini adalah A pangkat M kurang N. Contohnya begini. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 7, hasilnya ini adalah 3 pangkat 5 kurang 7. Ini pembagian ya. Perhatikan basisnya mesti sama ya. 3 pangkat 5 kurang 7 sama dengan 3 pangkat minus 2. 5 kurang 7 kan minus 2. Sama dengan 1/3 pangkat 2. Sama dengan 1/9. Nah kemudian 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 8 kurang 3. Hasilnya 3 pangkat 5. Sifat yang ketiga dari bilangan berpangkat adalah A pangkat M pangkat N. Ini hasilnya adalah A pangkat M kali N atau A pangkat MN. Contoh, 2 pangkat 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 kali 4, 12. Oke, berikutnya, sifat berikutnya, A pangkat A kali B pangkat M. Ini hasilnya ini adalah A pangkat M kali B pangkat M. Nah, maksudnya ini apa? 2 kali 3 pangkat 5, hasilnya ini adalah 2 kali 5 kali 3 pangkat 5. Atau misalnya kalau 6 pangkat 4 bisa diuraikan menjadi 2 kali 3 pangkat 4. Seperti itu ya. Jadi satu-satu kita pangkat-empatkan, 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Nanti kamu bisa cari hasilnya. Nah, sifat berikutnya, A bagi B pangkat M, hasilnya ini adalah A pangkat M bagi B pangkat M. Contohnya hampir mirip seperti yang di atas. Misalnya 6 bagi 5 pangkat 3. Ini hasilnya adalah 6 pangkat 3 bagi 5 pangkat 3. Nah, untuk kamu ingat bahwa A pangkat 0 itu hasilnya 1. Setiap bilangan di pangkat 0 hasilnya 1. 2 pangkat 0, 1. 10 pangkat 0, 1. 1000 pangkat 0, 1. 1.000.000 pangkat 0, 1. Tetapi ingat, 0 pangkat 0 hasilnya ini adalah bentuk apa? Tak tentu. Baik, demikian pembelajaran kita di pertemuan pertama kali ini. Nanti ketika Pak Barto akan memberikan beberapa soal latihan supaya kamu mengerjakannya, menulisnya dengan rapi, dan menguploadnya di penugasan Google Classroom ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati.